Halo Konco. Video ini merupakan video lanjutan dari komik Cina yang berjudul Tuan Kutukan Tertinggi. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Begini ceritanya. Melanjutkan cerita dari episode sebelumnya, di mana Yelin yang sudah berada di dalam Secret Realm. Seperti yang sudah kita ketahui dari episode sebelumnya, jika Secret Realm yang dimasuki oleh Yelin merupakan Secret Realm pemula, atau tempat ini hanya sekedar tempat untuk ujian akademi. Kemudian terlihat gerombolan monster mengejar sesuatu, dan ternyata monster-monster itu tengah mengejar Yelin. Bukannya gentar, Yelin justru merasa sangat bahagia sebab ia bisa menaikkan levelnya dengan instan berkat gerombolan monster-monster itu. Setelah mengambil jarak yang cukup, Yelin kemudian berhenti lalu bersiap untuk menggunakan skill terbaru yang ia dapatkan dari kelas Forbidden Curse Master miliknya. Forbidden Curse, Destructive Surge. Begitulah nama skill yang Yelin gunakan. Walaupun skill ini merupakan kutukan terlarang, namun skill penguatan fisik ini sangat mengerikan, sebab itu dapat meningkatkan kekuatan, kelincahan, dan energi spiritual penggunanya dengan sangat drastis. Dengan atribut elemen petir dari skill tersebut, Yelin kemudian bergerak dengan sangat cepat, membasmi seluruh monster-monster yang ada di hadapannya layaknya petir yang menyambar dengan sangat brutal. Namun, hanya dalam waktu 5 menit menggunakan skill tersebut, kutukan yang Yelin dapatkan ternyata adalah penuaan. Dan terlihat perawakan Yelin telah berubah layaknya seseorang berumur 70 tahun. Menyadari hal itu, Yelin kemudian mengambil kesimpulan tentang skill tersebut. Menurutnya, skill ini tidak bisa ia gunakan lebih dari 1 menit, sebab kemampuan bawaannya regenerasi super tubuh yang ia miliki bisa saja diketahui orang lain saat menggunakan skill ini. Selesai menganalisa skillnya, Yelin juga sadar jika para monster yang mengepungnya ternyata masih sangatlah banyak. Untuk itu, ia kembali menggunakan skill lain dari kelas Forbidden Curse Master miliknya lagi. Dan kali ini, skill tersebut bernama Forbidden Curse World Ending Fury. Skill ini merupakan skill area dengan elemen petir yang sangat luas dan mematikan. Walaupun begitu, Yelin juga dapat mengontrol petir tersebut ke target yang ia tentukan. Akibat penggunaan skill ini, bukan hanya para monster saja yang binasa, kondisi alam di sekitarnya pun juga ikut hancur. Seolah-olah telah terjadi bencana alam di sana. Berkat farming yang gila-gilaan itu, alhasil Yelin seketika naik beberapa level sekaligus. Tidak hanya itu, ia juga mendapatkan skill baru dengan atribut api. Dan dengan begitu, Yelin sudah mendapatkan 2 atribut elemen skill. Kemudian, dari kejadian ini, slide berpindah, atau lebih tepatnya malam pun tiba. Terlihat di sana sesosok siluet yang sepertinya tidak asing, tengah melihat TKP di mana Yelin sebelumnya membasmi para monster. Ya, kalian tidak salah. Sosok itu adalah LC kita, Zuge Nini. Nampak sangat terkejut ia melihat semua kerusakan yang terjadi di tempat itu. Rasa penasaran juga timbul saat Zuge Nini melihat api yang masih membara di beberapa batang pohon di sana. Zuge Nini sangat yakin jika tidak ada satupun peserta yang memasuki Secret Realm ini yang memiliki kemampuan elemen api selain dirinya. Di tengah-tengah pemikirannya tentang sosok misterius yang mampu menggunakan kemampuan yang bahkan lebih kuat darinya, Zuge Nini melihat kepulan asap tidak jauh dari lokasinya sekarang berada, dan ia memutuskan untuk melihat apa yang ada di sana. Di sisi lain, di tempat kepulan asap itu, ternyata di sana Yelin sedang melakukan barbekyuan sendirian. Kemudian, setelah menghabiskan semua makanannya, Yelin berniat untuk kembali melakukan farming. Namun, komikus dari komik ini ternyata berkata lain. Sebelum Yelin benar-benar pergi dari sana, takdir mempertemukan mereka. Zuge Nini dan Yelin akhirnya kembali bertemu di sana. Di sini, Zuge Nini sedikit menceramahi Yelin tentang kelas Yelin yang tidak sesuai untuk bertarung sendirian. Lalu, tanpa menunggu balasan atau perkataan dari Yelin, sang LC Zuge Nini kemudian melewati Yelin begitu saja, berniat pergi dari sana sambil berkata, "Sekarang aku tidak punya waktu dan tidak berniat bekerja sama lagi denganmu. Ada hal yang harus kulakukan.
Jadi berhenti mengikutiku. Mendengar ocehan sang Elsie, Yelin hanya terdiam bingung sambil berpikir apa perempuan ini kehilangan beberapa sel di otaknya. Di sini sang Elsie Zugen ini sebelum pergi ia kembali bertanya kepada Yelin tentang apakah Yelin melihat seseorang yang lewat di sini dengan mendeskripsikan orang itu sangatlah kuat dan orang itu mampu menggunakan elemen api Hellfire. Menjawab pertanyaan itu dengan santai Yelin berkata, "Ya, aku melihatnya. Dia pria tampan, dia pergi ke arah sana." Mendapatkan jawaban itu, sang Elsie lalu bergegas pergi menuju ke arah yang Yelin tunjukkan. Setelah Zugen ini pergi, Yelin sadar jika kemampuan yang baru saja ia dapatkan sangatlah berbahaya untuk digunakan di sekitar akademi, dan ia berpikir untuk tidak selalu menggunakan kemampuan itu lagi ke depannya. Kemudian, setelah ini, kita terpaksa harus mengikuti perjalanan dari sang Elsie Zugen ini terlebih dahulu. Berjalan santai ia mengikuti arah yang ditujukan Yelin sebelumnya. Namun, belum beberapa lama berjalan, Zugen ini tiba-tiba dikagetkan kemunculan monster Behemoth dengan darah naga level 8. Melihat seorang Elsie berjalan sendirian, monster itu lantas menyerang. Beruntung Zugen ini sigap menghindari serangan tersebut, dan sambil melompat menjauh, ia bertanya-tanya tentang kemunculan monster level 8 yang seharusnya tidak ada di sana. Zugen ini juga berpikir tentang Yelin yang kemungkinan pasti sudah kabur dari tempat itu, karena memang lokasinya sekarang sebenarnya berada tidak jauh dari lokasi di mana ia bertemu Yelin sebelumnya. Tidak ingin terganggu dengan pemikirannya sendiri, Zugen ini kemudian menyerang monster tersebut menggunakan fireball. Namun sayang, serangan itu tidak terlalu mempan, dan monster Behemoth kembali menyerang Zugen ini hingga membuatnya harus terhempas dengan meninggalkan sempaknya yang terlihat, yang harus terpaksa saya sensor tentunya. Tidak ingin menyerah, Zugen ini kembali melakukan serangan, dan kali ini ia membuat fireball yang cukup banyak. Akan tetapi, kembali sangat disayangkan serangan itu dengan sangat mudah bisa diatasi monster Behemoth hanya dengan menggunakan hembusan nafasnya, dan akibatnya serangan yang Zugen ini lancarkan menjadi memantul dan berbalik menyerang dirinya sendiri. Terkena telak oleh serangannya sendiri, Zugen ini yang sudah tidak berdaya terpaksa harus mengikhlaskan dirinya yang mungkin saja akan diperkaos oleh monster Behemoth. Dengan penampilan Zugen ini yang sudah seperti ini, tentunya birahi monster Behemoth sudah tidak bisa terbendung lagi. Di tengah ketidakberdayaan itu, Zugen ini hanya bisa pasrah. Ia tidak menyangka harus berakhir ke alam baka dengan cara seperti ini, berakhir digerayangi oleh seekor monster. Namun, sebelum kejadian 18+ itu terjadi, Forbidden Curse Hellfire telah ditembakkan ke arah sang monster, dan itu membuat sang monster seketika harus berakhir menjadi arang tempurung. Di sini kita semua sudah pasti tahu siapa yang melakukan semua itu, dan ya, itu tidak lain adalah sang tokoh utama kita, Yelin. Akan tetapi berbeda dengan Zugen ini, ia sama sekali tidak bisa menebak sosok yang sudah menembakkan Hellfire tersebut. Sebab di sini Yelin merubah sedikit penampilannya dengan memanfaatkan skill yang ia miliki. Melihat sosok misterius di hadapannya, sang Elsie Zugen ini lantas menanyakan nama, dan Yelin yang tidak ingin identitasnya diketahui kemudian menjawab dengan santai, "Panggil aku Bahlil." "Aduh, maaf, salah orang. Panggil aku Lingye." Jadi namamu Lingye. Kamu dari akademi mana? Kau sudah menyelamatkanku. Aku harus berterima kasih padamu dengan benar. Begitulah respon sang Elsie kita yang di sini terlihat pakaiannya sudah sangat preketek. Tidak perlu berterima kasih, itu bukan apa-apa. Respon Lingye alias Yelin mencoba untuk sesegera mungkin pergi dari sana. Lingye, tunggu. Apa kau tidak mau minum susu dulu? Kata Zugen ini lagi dengan penuh kepasrahan. "Jangan ikuti aku. Ada monster yang lebih kuat di depan sana. Dan juga aku sarankan kau pakai pakaianmu dengan benar terlebih dahulu. Nanti masuk angin.
Mendengar perkataan tersebut, sang LC kita Zugenini langsung merespon dengan mengambil posisi merayap di tanah, menyembunyikan dua gunung kembarnya yang hampir saja meletuskan lava putih. Bersamaan dengan itu, ternyata Lingye alias Yelin sudah meninggalkan tempat tersebut, dan tentu saja itu membuat Zugenini merasa sangat kecewa. Lingye, tunggu. Aku pasti akan menyusulmu. Suatu hari nanti aku akan berdiri dengan bangga di sisimu. Begitulah ucapan Zugenini yang mungkin sudah hampir klimaks. Meninggalkan Zugenini, cerita kemudian berlanjut mengikuti sang MC kita Yelin. Merasa sudah cukup jauh dari sang LC, Yelin kemudian berhenti dan mengecek fungsi serta kutukan apa yang ia dapatkan dari penggunaan skill yang menyelimuti tubuhnya sebelumnya. Skill tersebut bernama Forbidden Curse Undying, dan skill ini memiliki kemampuan untuk meniadakan satu luka fatal. Namun skill ini akan mengorbankan masa hidup penggunanya. Intinya, skill ini adalah skill anti instant kill. Untuk Yelin yang memiliki kemampuan regenerasi tubuh super, hal itu sebenarnya tidak terlalu menjamin untuk ia bisa terus bertahan hidup. Jika jantungnya ditikam secara mendadak atau kelapanya tiba-tiba terlepas dari tubuhnya, tentunya itu dapat membuatnya koit. Namun dengan adanya skill ini, kemungkinan tersebut akan menjadi hilang. Dan tentunya skill ini sangatlah OP parah untuk Yelin. Lalu dari sini slide kembali berpindah, atau lebih tepatnya kita melompat ke 3 hari kemudian, di mana hari ini merupakan hari terakhir ujian, dan waktu ujiannya juga tinggal menunggu beberapa menit lagi. Sebelum kita melihat kembali Yelin, terlebih dahulu kita harus dipaksa untuk menyaksikan perdebatan para orang tua ini lagi. Apa yang dibicarakan para capsek ini masih saja tidak terlalu penting. Intinya, dari mereka kita mengetahui jika terdapat sebuah rekor level yang didapatkan dari ujian di dalam Secret Realm pemula ini. Rekornya adalah level 11, dan pemilik rekor tersebut bukannya berasal dari Akademi Kincheng atau akademi tempat Yelin belajar. Di tengah-tengah perdebatan para capsek, seseorang muncul di sana, dan orang itu adalah dia. Namanya adalah Zhuge Qianxing. Ia merupakan ahli astrologi top di kota Kincheng, dan dia merupakan ayah dari Zugenini. Tentang tujuan Tuan Zhuge Qianxing datang ke tempat ini tidak lain adalah untuk melihat sang putri tercinta. Kemudian tidak lama setelahnya, terlihat tanda-tanda seseorang yang akan keluar dari Secret Realm. Ternyata orang yang keluar adalah sang LC kita Zugenini. Sebenarnya waktu ujiannya masih belum selesai, namun Zugenini sudah keluar, dan ia merupakan orang yang pertama keluar dari sana. Tentu saja apa yang ia lakukan sempat dipertanyakan oleh sang capsek. Namun setelah ia memberitahukan level yang ia dapatkan, di mana ia berhasil mencapai level 12, itu membuat semua orang yang ada di sana sontak terkejut mendengarnya. Dan dengan begitu, Zugenini berhasil melampaui rekor yang sebelumnya dipegang oleh siswa dari akademi lain. Ayah Zugenini kemudian menghampiri. Ia lalu berkata begini, "Seandainya kau mau menunggu sampai waktunya habis, aku rasa kau bisa mencapai level 13. Mendengar perkataan yang kurang bijak dari sang ayah, seolah tidak mementingkan keselamatan sang anak, Zugenini lalu berkata, Terlalu membosankan ayah. Aku butuh waktu lama untuk menemukan monster di sekitar level 10, dan reward XP-nya sangat kecil untuk naik level lagi. Aku rasa ini sudah cukup." Begitulah alasan yang diberikan Zugenini ke ayahnya. Namun alasan sebenarnya ia keluar terlebih dahulu sebenarnya untuk mengetahui identitas dari sosok yang menyelamatkannya, yang tidak lain adalah Lingye atau sang MC kita Yelin. Setelah kita diperlihatkan adegan dari Zugenini, kita berpindah ke lokasi di mana Yelin berada. Terlihat Yelin sedang bersin. Ia lalu berpikir, kenapa ia bisa tiba-tiba bersin seperti itu? Mungkinkah ada seseorang yang mengutuknya? Sedikit saya jelaskan di sini. Sang komikus ingin mencoba untuk membuat lelucon, di mana Yelin yang notabene master kutukan itu sendiri bisa-bisanya mendapatkan kutukan dari orang lain. Bagaimana pendapat kalian tentang guyonan sang komikus? Kalau lucu, silahkan tertawa di kolom komentar. Oke, lanjut kita.
Di sini Yelin masih saja berusaha untuk meningkatkan levelnya. Namun ia sudah mulai kesulitan, sebab di dalam Secret Realm ini monster tertingginya hanya berada di level 10. Walaupun kenyataannya seperti itu, tetap saja Yelin masih ingin melanjutkan levelingnya. Ia lalu mencoba menggunakan kemampuan terbaru yang ia dapatkan, Forbidden Curse Instantaneous Dance. Skill ini merupakan skill buff dengan keterangan mengorbankan sebuah organ dan akan mendapatkan kelincahan berdasarkan tingkat kepentingan organ yang ditumbalkan, maksimal 10 kali kelincahan tambahan, dan bisa digunakan selama 1 jam. Mengetahui informasi tentang skill baru tersebut, Yelin langsung saja menggunakannya. Mengorbankan ginjalnya, ia mengaktifkan skill itu. Lalu apa yang terjadi adalah Yelin mendapatkan kemampuan yang bahkan seorang assassin level 50 sekalipun mustahil memiliki kecepatan seperti itu. Seolah terbang, Yelin menjelajahi tempat itu dengan sangat cepat. Ia lalu menemukan sekawanan monster mantis, dan dengan mengorbankan kandung kemih miliknya, Yelin mengaktifkan skill penyerangan yang bernama Forbidden Spell Ashen Fierce Thunder. Dan begitulah kegiatan Yelin untuk beberapa waktu ke depan, hingga akhirnya slide kembali berpindah. Kita diperlihatkan bagian depan portal Secret Realm. Di sana para peserta mulai satu persatu keluar. Tentu saja di sana juga terlihat Zugenini yang masih menunggu sosok yang ia idam-idamkan. Tidak lama kemudian, petugas di sana mengumumkan tersisa 5 menit lagi sebelum Secret Realm akan ditutup. Lalu berselang beberapa detik kemudian, portal kembali menunjukkan tanda-tanda adanya seseorang yang akan keluar. Zugenini yang masih saja berharap akan sosok Lingye lantas dibuat kecewa saat sosok yang keluar ternyata Yelin. Yelin, kenapa malah kau yang keluar? Begitulah sambutan dari sang LC Zugenini. Waktunya sudah habis, jadi aku keluar. Memangnya masalah buat lo? Dan begitulah jawaban dari Yelin. Dasar pengecut, kenapa malah kau? Jangan bicara padaku, menjauh dariku, kata sang LC lagi dengan sangat ketus. Di saat bersamaan, Pak Kepsek menghampiri Yelin sambil menanyakan level berapa Yelin sekarang. Dengan santai, Yelin pun menjawab, Aku level 16. Mendengar hal itu, layar pun seketika memutih dengan ditemani beberapa kata-kata terucap yang menggambarkan ketidakpercayaan mereka tentang keberhasilan Yelin mencapai level tersebut. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Karena sudah lelah menunggu, tiba-tiba saja Zugenini berkata, mohon maaf, cerita di video kali ini akan berhenti sampai di sini dulu. Dan kata admin, ia akan melanjutkan ceritanya di video selanjutnya. Jadi begitu konco. Untuk video-video selanjutnya saya akan buat intronya tidak panjang-panjang. Saya harap kalian tidak keberatan dengan itu, dan saya harap video dan cara saya membawakan alur cerita bisa dinikmati. Oke konco, terima kasih sudah mau mengklik video saya. Terima kasih atas waktu kalian yang sangat berharga. Maaf jika masih banyak kekurangan dari video saya. Tetap sehat untuk kalian semua tentunya. Dan begitulah ceritanya. Alhamdulillah selesai. Dan suara motor terus saja mengganggu. Betul-betul polisi tolong. Dirazia itu para pengendara yang memakai knalpot yang tidak standar, mengganggu orang. Tolong Pak Polisi, tolong itu ditertibkan. Assalamualaikum.